Itu dipegang, mohon maaf, dipegang di bagian dada dan itu di bagian kelamin. Namanya pelatih itu harus menguasai semua. Tapi ya kalau katanya tangan kita masuk ke bagian mohon maaf dada anak korban itu nggak benar. Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnian. Halo guys, seperti kita ketahui, kemarin tim Macan Gading Polres Bengkulu berhasil mengamankan tersangka dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang mana tersangka ini merupakan pelatih karate. Simak keterangan dari tersangka dan pihak kepolisian. Cacamnian. Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnian. Inilah detik-detik. Ya, jadi si pelaku ini merupakan pelatih dari kejuruan olahraga karate, yang dimana domisilinya ada di Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah. Jadi masih dalam keterangan yang disampaikan hasil perkembangan kita, dia belum mengakui perbuatan dia, tetapi hal itu kan kita buktikan dengan hal penyidikan. Dan kita sudah menetapkan dia FR sebagai tersangka. Penetapannya sudah kita kirim ke kejaksaan. Jadi dari hasil ini yang satu korban itu dari 2018 yang disampaikan oleh si korban dan saksi, yaitu saksi pelapor orang tua sebagai pendamping dari adik itu sendiri, menyampaikan mau menceritakan kepada orang tuanya di Lampung dan kepada si korban satu lagi dan korban satunya lagi, sampai 3 korban itu dipegang, mohon maaf, dipegang di bagian dada dan itu di bagian kelamin dari si korban-korban tersebut. Ini modusnya dengan cara menyuruh dan menyarankan kepada si korban-korban ini untuk datang lebih pagi, siogianya untuk melenturkan tubuh-tubuhnya, yaitu dalam bentuk ada katanya split. Split itu meluruskan kaki sampai ke lantai. Kemudian si korban ini juga menyampaikan ada rasa traumatis dan belum bisa untuk ke sekolah. Begitu. Bang, kan pelaku udah ditetapkan tersangka, itu pasal berapa sama ancamannya kan kalau boleh tahu? Oh, kita tetapkan dia di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masalah sistem perlindungan perempuan dan anak, itu maksimal 15 tahun. Karena sifatnya perbuatan dan tindak pidana yang dilakukannya berulang-ulang, berulang-ulang gitu. Termasuk predator tersangka ya? Kalau predator, karena dia belum penyetubuhan, dia hanya sebatas pencabulan. Alasan dia belum mengakui itu apa? Karena dia tidak mengakui, tidak ada saksi-saksi yang menyatakan bahwasannya perbuatan itu. Tapi kan itu kan nilainya kan 0 terhadap tersangka. Jadi kita mengambil, kita sudah yakin dan percaya hal itu sudah naik penyidikan dan kita berani menetapkan dia sebagai tersangka. Ada kemungkinan tersangka apa korban lain, Bang? Kita masih dalami, Macan Gading masih interogasi, nanti akan diinfokan lebih lanjut. Jadi totalnya 3 korban, Bang? Masih. Kondisi korban tadi disebutkan traumatik. Ada pendampingan dari unit PPA, Bang? UPTD PPA Pemkot Kota sudah kita layangkan surat, sama itu dari Dinsos selaku pendamping sosial. Bang, ketiga korban ini, Bang, di antara mereka ini sudah pernah dilakukan hal yang serupa di tahun 2018 atau memang baru ini, Bang? Baru-baru ini dia itu melihat yang bisa diajak untuk berkomunikasi, untuk adanya semangat dari calon-calon atlet-atlet ini, tapi masih proses atlet gitu, masih berlatih dasar gitu. Yang semangat pasti diajak dia untuk datang pagi-pagi hari di sport center. Benar, berulang kali ini, Bang, untuk korbannya, Bang? Iya, berulang kali dilakukan ya, makanya kita ambil ya pasal maksimal gitu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sempat ada rayuan untuk melakukan persetubuhan nggak, Bang? Cuman ada kita lihat dari WA untuk diajak ketemu malam hari, tapi
si korban tidak menuruti kemauannya. Bang, ada ancaman tersangka pada pelaku, pada korban ini, Bang? Dia sempat mend-DM di Instagram, meminta maaf, dia suka sama korban, ya kan? Ada bukti DM dari salah satu media sosial, meminta maaf, dia suka, dia tidak mau mengulangi lagi. Dia sempat menyampaikan mau lapor saja, katanya kan, ada bukti di chattingannya gitu. Tapi dalih-dalih tersebut kan buktinya dan kenyataannya dia memang ada perbuatan dan peristiwa itu benar-benar terjadi. Apa kabar, Bang? Sehat, Pak? Apa kabar, Pak? Kasih kau ngajar karate, Pak? Dari tahun berapa, Pak? Belajar karate dari tahun berapa, Pak? PPA ada 2013 ya? Kalau masalah peregangan itu dari tahun berapa, Pak? Memang prosedur latihan apa cek mana, Pak? Gimana? Yang apa? Perenggangan kata Bapak. Ukuran tubuh. Ya namanya pelatih itu harus menguasai semua apa namanya bukan hanya teknik aja, fisik, terus penanganan cedera dan lain sebagainya bisa menguasai. Bukan hanya teknik taktik strategi aja. Itu sama segala murid itu coba Pak, segala murid Pak yang dilecehkan Pak, tutup mana Pak? Boleh, oke. Pak, izin ya. Pak, itu terkait adanya tudingan terhadap diri kita Pak melakukan pencabulan terhadap 3 murid karate kita. Apa benar Pak kita lakukan itu Pak? Tidak benar kalau melakukan pencabulan. Oh. Jadi Ya namanya kita latihan bela diri, apalagi olahraga karate, prestasi, pasti akan ada resiko untuk apa namanya terpegang, tersentuh, terpukul, tertendang, terbanting segala macam. Jadi apa namanya termasuk sebagai pelatih juga harus menguasai bukan hanya teknik, taktik, strategi, fisik, tapi penanganan cedera juga harus kita kuasai di saat atlet sedang mengalami cedera, baik itu cedera persendian, otot, dan lain sebagainya. Jadi intinya Bapak menolak tuduhan itu Pak ya? Ya, saya menolak tuduhan itu. Oke. Tapi kan itu ada bukti chat Bapak juga apa yang minta maaf ke korban, bahkan Bapak pernah bilang kalau mau melapor polisi silakan, terus Bapak suka salah satu korban, benar Pak? Ya itu lain konteksnya ya, itu apa namanya kan kita konteksnya sama apa namanya masalah latihannya. Kalau yang lain-lain itu udah lain konteks lagi. Tapi memang sempat Bapak ngajak korban untuk keluar ya? Keluar mana? Ke Mega Mall. Jalan. Itu namanya apa namanya sama-sama atlet kan kadang-kadang kita ada komunikasi apa segala macam kan, tidak cuma sama satu atlet, kadang-kadang kita ada apa namanya kegiatan apa, jadi ya, Tapi memang sempat ya? ya namanya semua atlet pasti pernah saya cat kan, bukan hanya 1-2 orang. Semua atlet berarti ya? Bapak ajak jalan tuh ya? Ya bukan diajak jalan. Jadi? Ya mungkin ada kegiatan apa gitu. tapi yang katanya tangan kita masuk ke bagian mohon maaf dada anak korban itu memang benar. Itu nggak benar. Ya namanya penanganan seperti misalnya cedera bahu, ya otomatis bahunya harus dipegang kan. Kalau itulah kira-kira. Termasuk ke area sensitif bagian bawah Pak? Enggak sama sekali. Enggak ya? Tidak minjem mas. Berarti intinya Bapak menolak tuduhan tersebut? Saya menolak. Makasih Pak.